Tradisi pemakaman atau memperlakukan orang yang sudah meninggal sangatlah beragam di berbagai belahan dunia. Bahkan beberapa terkesan unik. Keunikan tradisi tersebut bukan tanpa alasan. Mereka memiliki sejarah panjang terkait tradisi pemakaman tersebut yang tentunya syarat akan makna dan memiliki filosofi yang diyakini masing-masing pengikutnya. Inilah beberapa tradisi unik tentang perlakuan terhadap orang yang sudah meninggal dari berbagai lokasi yang ada di dunia. Pemakaman langit. Tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Tibet ini terbilang sangat sadis dan sangat mengerikan. Bayangkan saja, jasad orang yang meninggal dunia tidak dikubur di dasar tanah atau dikremasi, tetapi dijadikan santapan burung bangkai. Ritual ini biasanya dimulai sebelum fajar. Jasad tersebut akan dikirim ke pemakaman di antara gunung-gunung yang jaraknya jauh dari daerah pemukiman. Praktek pemakaman langit erat kaitannya dengan filsafat Buddha di Tibet. Orang Tibet percaya bahwa burung nasar yang datang memakan jasad menandakan orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai di surga. Pemakaman langit sebenarnya hanyalah tempat pembuangan jasad untuk dimakan oleh burung nasar. Sebelum jasad dimakan, pembawa tubuh atau yang lebih dikenal Rokiapas atau body breaker akan menyeret jasad hingga ke puncak gunung dan membedahnya dengan pisau. Tubuh jasad akan dipotong-potong dan tulangnya akan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Daging yang telah dihancurkan akan dicampurkan dengan sampah atau makanan pokok untuk orang Tibet sebelum diberikan untuk burung nasar. Seharusnya proses ini dilakukan dengan ekspresi sedih. Sebaliknya, para pembawa tubuh akan memotongnya dengan tawa, seolah-olah mereka sedang melakukan pekerjaan rutin di pertanian. Umat Buddha Tibet percaya bahwa dengan menjaga suasana hati dapat membantu membimbing orang mati berpindah dari kegelapan menuju kehidupan berikutnya. Berbeda dengan upacara pemakaman konvensional, suku Yanomami membakar tubuh orang yang telah meninggal dan mengoleskan abu dari tubuh yang terbakar ke wajah mereka. Mereka menyanyi dan menangis mengungkapkan kesedihan mereka atas kehilangan kerabat. Setelah itu mereka mengumpulkan tulang yang tersisa dari pembakaran tubuh dan menghaluskannya menjadi bubuk. Bubuk ini dicampur dengan pisang untuk membuat sup pisang, hidangan khas suku ini. Kemudian membagikannya kepada semua orang untuk dimakan. Sup orang yang sudah meninggal dipercaya mendatangkan keberuntungan bagi generasi setelahnya. Suku Yanomami juga percaya bahwa melengkapi ritual pemakaman ini adalah satu-satunya cara bagi jiwa untuk mencapai kedamaian abadi. Suku Yanomami merupakan suku Indian yang terasing dan hidup di tepi hutan Amazon di Brasil. Pada umumnya, peti mati berbentuk persegi panjang, sederhana, atau segi enam dengan dicat polos. Peti mati diukur secukupnya, atau ornamen seperti simbol agama kadang disematkan. Namun di Ghana, Afrika, kegiatan prosesi pemakaman hingga bentuk peti mati dibuat sangat unik. Masyarakat Ghana melakukan penguburan dengan peti mati fantasi untuk mewakili kehidupan mereka di masa lalu. Peti mati bergaya Mercedes-Benz sangat populer. Peti ini diperuntukkan bagi orang kaya yang memiliki mobil buatan Jerman, dan kuburannya akan digali agar sesuai dengan itu. Pesawat terbang juga merupakan salah satu desain yang populer. Ini untuk pilot, namun banyak juga anak-anak atau seseorang yang sering bepergian. Ada juga ikan besar untuk nelayan, pena untuk penulis atau guru. Daftar itu dibuat cukup luas, bahkan mencakup bentuk hewan, buah-buahan, sayuran, serta banyak lagi yang mencerminkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Karena relatif mahal harganya, terkadang anggota masyarakat ikut membantu biaya pembuatan peti mati. Orang menyebut karya seni tersebut sebagai peti mati fantasi, namun secara lokal disebut abedu adekai, yang berarti kotak peribahasa. Sebab ada makna simbolis di balik setiap desainnya. Benda ini menjadi ciri khas dan bagian dari budaya kontemporer pemakaman di Ghana.
Prosesi pemakamannya sering kali menjadi ajang yang menggembirakan di negara Afrika Barat ini. Di sana kematian diyakini sebagai awal dari kehidupan setelah kematian, dan almarhum harus menerima prosesi pelepasan yang menyenangkan. Kita sudah sering melihat pemakaman dengan peti mati yang dikubur. Tapi pernahkah melihat pemakaman dengan peti mati yang digantung? Terdapat satu suku di Filipina Utara bernama Igorot yang melakukan tradisi menggantung peti mati di tebing yang biasa disebut hanging coffins. Tebing tersebut terletak di dekat lembah Eko, kota Sagada. Bahkan beberapa peti mati dicat warna-warni, dihiasi dengan bunga dan kreasi lainnya. Meski terlihat aneh dan mengerikan, tradisi tersebut sudah berjalan cukup lama, yakni sejak 2000 tahun yang lalu. Keunikan suku Igorot tidak hanya cukup sampai di situ saja. Peti-peti tersebut dibuat sendiri oleh orang yang meninggal. Artinya, jauh sebelum peti itu digunakan, masyarakat Igorot telah menyiapkannya terlebih dahulu. Jika dilihat ukuran peti mati yang digantung itu tidak seperti peti mati pada umumnya. Peti mati di Sagada dibuat lebih kecil dari ukuran manusia dewasa. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa peti tersebut dikhususkan untuk anak kecil atau bayi. Namun rupanya semua orang meninggal akan diatur persis seperti ukuran bayi. Tujuannya adalah untuk mengirim jiwa yang mati kembali ke alam akhirat sesuai dengan bentuk mereka saat pertama kali terlahir di dunia. Warga suku Merina di Madagaskar sangat menghargai leluhur mereka. Ikatan mereka dengan leluhur atau anggota keluarga terdekat yang sudah meninggal tak berhenti sampai di pemakaman saja. Suku Merina memiliki ritual unik non-sakral bernama Famadihana atau pembalikan tulang yang dilakukan oleh beberapa kelompok etnis di Madagaskar. Bagi kepercayaan suku Merina, orang mati tidak pindah ke kehidupan berikutnya, tetapi tetap berada di tanah orang hidup sampai tubuh mereka benar-benar membusuk. Jadi ritual ini dilakukan untuk mempercepat pembusukan jasad. Ritual sakral ini terjadi setiap 5 hingga 7 tahun. Saat Famadihana berlangsung, anggota keluarga berkumpul di makam para leluhur. Kuburan mendiang dibuka dan jasadnya dikeluarkan. Jasad atau tulang belulangnya kemudian dibungkus dengan lambas atau sejenis kain kafan, diperciki parfum, lalu diikat dengan tali. Setelah itu bungkusan tulang akan diarak oleh keluarga dan mereka semua menari bersama tulang leluhur dengan gembira. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati bisa berkomunikasi dengan keluarga yang masih hidup. Bisa dibilang, tradisi ini adalah cara mereka berkomunikasi kembali. Setelah menari bersama, pihak keluarga akan berada di sekitar bungkusan tulang leluhur. Mereka membuka bungkusan sambil bernyanyi dan tertawa. Para keluarga akan menyiramkan anggur ke tumpukan tulang dan menutupnya kembali. Tepat sebelum matahari terbenam, jasad itu dengan hati-hati dikembalikan ke makam dan dibalikan. Ruang bawah tanah kemudian ditutup selama 5-7 tahun ke depan. Perayaan berakhir sebelum malam tiba, karena suku Merina takut akan energi negatif dan kekuatan jahat yang dibawa malam itu.